Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miladia Saida dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi akan mempresentasikan Indonesia sebagai superpower peradaban Islam. Proses penyebaran Islam di Indonesia. Islam datang ke Indonesia berkat peran pedagang yang telah dahulu memeluk agama Islam. Selain berdagang, mereka juga melakukan penyebaran agama Islam. Terdapat 3 teori yang mampu menjelaskan datangnya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat ini diajukan oleh kalangan sejarawan Belanda. Menurut teori ini, penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India atau abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Kalangan yang berperan khususnya adalah peran pedagang. Sejak abad ke-7, mereka telah memeluk agama Islam dan di tengah kegiatannya berdagang, mereka turut mengenalkan agama Islam kepada Indonesia. Yang kedua, teori Arab. Teori ini menyebabkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera, di abad ke-7. Ada pula nisan pada makam wanita di Grarik, Jawa Timur yang ditulis dengan huruf Arab kaligrafi. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran Sufi, kesamaan seni kaligrafi pada nisan makam, dan terdapat perkembangan lereng yang sempat menjadi di perintis penyebaran Islam di Jawa. Proses penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara dan dengan cara bertahap. Indonesia masuk dan berkembang melalui pedagang dan mengikuti jalur-jalur pelayaran. Interaksi budaya antara pedagang Arab, Persia, dan Gujarat dengan masyarakat Indonesia menyebabkan meluasnya pengaruh agama Islam di Indonesia. Kawasan pesisir Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku menjadi pusat penyebaran agama di Indonesia. Yang kedua, melalui pendidikan dan kesenian. Menurut catatan Batuta, pendidikan Islam di Nusantara telah dilakukan pada masa kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu di Perlak pada tahun 840 sampai 1292 Masehi, dan kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan oleh Wali Songo. Dalam bukti Atlas Wali Songo karya Agus Sunyato, pesantren disinyalir merupakan hasil Islamisasi sistem pendidikan lokal yang berasal dari masa Hindu-Buddha. Penyebaran Islam melalui kesenian ini
juga tidak lepas dari Wali Songo. Sunan Giri misalnya berdakwah dengan menciptakan permainan anak seperti jalungan, lir-ilir, dan cubluk suwung, serta beberapa gending seperti asmarandana dan puncung. Sunan Bonang mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi gamelan khas Jawa yang menggunakan instrumen bonang. Beliau pun juga merupakan sosok di balik tembang Tombo Ati. Selain itu, Sunan Bonang juga seorang dalang yang mengubah lakon dan memasukkan tafsiran khas Islam. Sementara Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai media dakwah. Seni tersebut membuat banyak orang tertarik, bahkan berhasil membuat sebagian besar adipati di Jawa untuk memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. 3. Perkawinan. Penyebaran agama Islam dengan perkawinan. Ketika seseorang pemuda agama atau seseorang yang beragama Islam pada saat itu menikah dengan seseorang yang bukan beragama Islam, aturan dan perayaan agamanya kepada pasangannya. Biasanya pasangan dari orang yang beragama Islam itu akan jauh menerima agama Islam dibandingkan saat dia belum menikah. Biasanya penyebaran Islam melalui pernikahan ini berhasil jikalau orang yang beragama Islam sebagai pihak pria tersebut akan menjadi kepala keluarga. Metode penyebaran Islam melalui perkawinan biasanya menyebar dengan cepat ketika seseorang yang beragama Islam menikahi putri seorang pengaruh di sebuah daerah. Yang keempat, tasawuf. Proses penyebaran Islam di Indonesia melalui tasawuf seperti yang sudah kita ketahui bahwa proses penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Adapun penyebaran Islam melalui pendidikan dan juga proses penyebaran Islam di Indonesia melalui perkawinan. Selain beberapa proses penyebaran Islam di Indonesia yang sudah kami sampaikan, ada lagi proses penyebaran Islam di Indonesia yang memiliki peran sangat signifikan terhadap perkembangan Islam. Proses tersebut adalah melalui dunia tasawuf. Dunia tasawuf ternyata memiliki pesan yang tak kalah penting terhadap proses penyebaran Islam di Indonesia. Masyarakat lokal pada waktu itu cukup memiliki perhatian dan konkret yang tinggi dengan dunia tasawuf. Tasawuf sendiri adalah salah satu dari cabang ilmu Islam yang juga memiliki banyak ahli di dalamnya. Tasawuf adalah ilmu yang membicarakan tentang membersihkan diri dan hati untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Namun ilmu tasawuf ini pada masa awal perkembangan Islam di Indonesia ternyata juga sudah ada yang mempelajarinya, dan ada beberapa tokoh sufi yang kemudian beliau juga menyebarkan Islam di Indonesia dengan cara mengajari tasawuf pada muridnya. Proses penyebaran Islam di Indonesia melalui tasawuf ini juga menjadi cara yang sangat efektif dan berhasil. Selain memang ada banyak alasan Islam mudah diterima masyarakat Indonesia yang sangat
mendukung pada waktu itu. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dilansir oleh The Pew Forum on Religion and Public Life, penganut agama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk. Jumlah ini merupakan 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia. Negara penduduk muslim kedua tersebut adalah India. Penganut Islam di negara dengan populasi terbesar kedua di dunia ini mencapai 176,4 jiwa atau 14,4% dari total populasi. Jumlah itu merupakan 11% dari total penganut agama Islam di dunia. Indonesia merupakan negara yang 85% dari 100% penduduk Indonesia adalah menganut agama Islam. Di Indonesia termasuk negara yang populasi muslimnya terbesar di dunia. Dapat disimpulkan bahwa yang memeluk agama Islam adalah mayoritas orang Indonesia. Islam di Indonesia tidak menerapkan hukum Islam. Akan tetapi Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Maksudnya, Islam di Indonesia tidak menerapkan hukum rajam jika berzina, misalnya seperti itu. Akan tetapi mereka menggunakan hukum dari negara yang sudah ditetapkan di Indonesia. Indonesia juga mempunyai berbagai agama yang dianut oleh masyarakatnya, seperti agama Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meski demikian, mereka tidak pernah untuk menentang yang berlain agama. Bahkan mereka saling membantu dan tetap hidup dengan damai. Contohnya, jika masyarakat Muslim mempunyai acara besar seperti perayaan Idul Fitri, sebagaimana masyarakat yang berlainan agama tetap ikut menghormati dengan cara berkunjung ke rumah dan juga sebaliknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa negara superpower adalah negara yang mempunyai kekuatan yang amat besar atau negara yang amat kuat berkuasa atau badan pemerintahannya internasional yang mampu memaksa kehendaknya di antara negara-negara yang kuat. Islam di Indonesia juga tidak memaksa orang-orang untuk masuk dalam agamanya dan juga tidak menggunakan kekerasan dalam membela agama Allah, karena mereka memegang prinsip lakum dinukum waliyadin yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Agama tidak untuk dipermasalahkan, melainkan semua itu tergantung kepercayaan yang dianut. Sebagai masyarakat yang baik, kita juga tidak boleh menyalahkan agama lain yang tidak sama dengan kita dengan cara membid'ah-bid'ahkan antara agama satu dengan yang lain. Tapi di akhir-akhir ini Islam di Indonesia mulai memasuki aliran-aliran yang legal yang belum diresmikan oleh negara Indonesia, yang tujuan salah satunya adalah untuk
memecahkan umat muslim yang ada di Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.